yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, sahabat nyantren yang dirahmati Allah, terutama saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada ahli khidmat, Mbak Dinda, kemudian Mbak Fai, kemudian Mbak Husnul juga yang sudah banyak membantu dalam kegiatan nyantren ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat nyantren yang sudah meluangkan waktunya untuk uh, ngaji bersama, belajar bersama, sharing bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat dan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik sahabat nyantren yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan membahas tentang masalah terkait dengan fikih perempuan ya, fikih pernikahan. Fikih pernikahan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih pranikah, eh, kemudian setelah fikih pranikah karena momennya berhubungan dengan Ramadan, bertepatan dengan Ramadan, maka kemudian kita membahas tentang fikih Ramadan. Nah, sekarang setelah kita break, terlalu lama juga breaknya ya, karena banyak hal mungkin yang dilakukan, sehingga baru kali ini bisa memulai kembali nyantren dengan tema fikih pernikahan ya, fikih pernikahan. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang masalah mahram. Ya. Siapakah mahramku? Nah, ini materi ini harus kita tahu ya, apalagi bagi seseorang yang ingin. Mohon maaf, suara saya apa kedengaran? Neng. Ya, sudah kedengeran. Alhamdulillah. Jelas ya? Engki jelas nih. Baik. Baik, kita akan membahas tentang mahram ya. Siapakah mahramku? Pertama, mulai dari pertama, pengertian mahram. Mahram di sini pengertian mahram menurut bahasa ya. Uh, Istilah mahram berasal dari makna haram, dari kata haram. Lawan dari kata halal ya. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Ini pengertian mahram menurut bahasa. Sedangkan mahram menurut istilah di kalangan ulama ahli fikih, kata mahram ini didefinisikan sebagai man la yajuzu lahu munakahatuha ala ta'bidi bi qarabatin aw ribain aw suhriyatin. Jadi para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen ya, selamanya, baik karena faktor kerabat atau penyusuan ataupun berbesanan pernikahan. Jadi mahram di sini adalah wanita yang haram dinikahi, haram untuk dinikahi. Jadi ada mahram, ada juga muhrim, dan jangan keliru ya ketika kita mengucapkan wanita yang haram dinikahi itu adalah mahram, bukan muhrim ya. Jadi harus dibedakan antara kata mahram dengan muhrim. Kalau mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi. Sedangkan muhrim, nah itu berasal dari kata dasar ahrama yuhrimu ihraman, yang artinya mengerjakan ibadah ihram. Dan makna muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ibadah ihram haji ataupun ihram umroh. Jadi yang akan kita bahas ini adalah mahram, bukan muhrim. Mahram adalah perempuan yang haram dinikahi. Kemudian mahram di sini ada dua ya. Jadi mahram di sini ada dua. Ada mahram yang bersifat abadi selamanya. Ada juga mahram yang bersifat muakkad. Muakkad itu sementara ya. Apa namanya? Tidak selamanya ya. Nanti ada pembahasannya. Mahram yang bersifat sementara.
Pertama, mahram yang bersifat abadi selamanya. Mahram alat ta'bid ya, kalau di dalam bahasa kitab. Mahram yang bersifat selamanya. Jadi selamanya perempuan itu haram dinikahi. Mahram yang bersifat abadi, ini pengertiannya adalah mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meski apapun yang terjadi di antara keduanya. Jadi mahram yang bersifat abadi ini adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki untuk selamanya. Apapun yang terjadi di antara keduanya tetap diharamkan menikah. Ini mahram yang bersifat abadi. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 23 ya. Dijelaskan siapa saja di situ yang mahram yang bersifat abadi selamanya. Itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum ila akhirih. Diharamkan bagimu laki-laki ibu kalian. Jadi seorang ibu itu mahram, ada takbid mahram selamanya. Anak-anak kalian, saudara kalian, bibi kalian, ya, bibi dari ayah, bibi dari ibu dan seterusnya itu termasuk mahram yang bersifat abadi. Nanti akan kita rinci di sini siapa saja mahram yang bersifat abadi. Bagaimana yang dijelaskan dalam ayat firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 23 ini. Jadi mahram yang bersifat abadi pembagiannya itu ada tiga. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan, dan juga ada mahram karena persusuan. Ini tiga mahram ini, mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan, ya ini ada perempuan-perempuan yang mahram dari segi tiga uh, hal ini, dari segi nasab, pernikahan, dan persetubuhan yang diharamkan secara abadi selamanya, tidak boleh dinikahi. Tapi dalam hal ini ya karena kita yang belajar di sini semuanya perempuan, maka saya membahas di sini mahram dari segi perempuan ya. Jadi dari segi sudut pandang kita perempuan, siapa saja laki-laki yang haram untuk kita menikah dengannya. Ya. Jadi mahram karena nasab bagi perempuan. Jadi di sini saya akan menjelaskannya mahram karena nasab bagi perempuan karena kita kan semuanya perempuan di sini ya. Kalau dalam ayat tadi itu ini dari sudut pandang laki-laki ya. Bagi laki-laki yang diharamkan adalah ibunya, anak perempuannya ya. Kemudian saudaranya, saudara perempuannya, bibinya dari bapaknya, bibi dari ibu. Nah, tapi pada kajian malam ini saya akan membahas mahram karena nasab bagi kita perempuan, yaitu yang pertama adalah ayah kandung ya. Nah, ini jelas tidak ya? Bagiannya jelas apa tidak? Jelas nih. Jelas Iya. nih. Ah, ini mahram karena nasab bagi perempuan. Yang pertama ayah kandung. Nah, ini mulai dari tengah ya. Anda adalah seorang perempuan ya. Maka yang haram bagi kalian mahram selamanya karena nasab. Yang pertama di sini adalah ayah kalian ya. Ayah kalian ya. Ayah kalian ini adalah mahram alat takbid, mahram selamanya. Kemudian yang kedua adalah anak laki-laki. Kemudian yang kedua anak laki-laki. Jadi Anda perempuan ini punya anak. Anak laki dan anak perempuan. Maka anak laki-laki yang kalian lahir dari rahim kalian, yang lahir dari rahim kalian, maka itu mahram. Begitu juga turunannya ya. Nah, anak-anaknya dari anak laki-laki, cucu-cucunya nanti anak laki-laki dari kalian itu punya anak, anaknya lagi punya anak terus sampai ke bawah, seterusnya ya ke bawah itu semuanya mahram. Mahram selamanya bagi kalian. Jadi mahram yang pertama adalah ayah kandung ya. Ayah kandung begitu juga ke atas. Ayah kandung kemudian punya ayah atau kita sebut kakek ya.
Nanti kakeknya punya ayah lagi, kita sebut dengan buyut ya. Semuanya ke atas itu mahram alat takbir. Nah, begitu juga anak laki-laki kalian melahirkan anak laki-laki itu mahram alat takbir, dan terus ke bawah anak laki-laki kalian punya anak laki-laki lagi, anak lakinya punya anak laki-laki, terus sampai cucu cicit laki-laki terus ke bawah, itu semuanya mahram alat takbir ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Kalian punya saudari, punya saudara. Saudara kan saudara laki-laki. Kalau saudari kan saudara perempuan ya. Punya saudara, saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki baik kandung, seayah seibu, ataupun saudara seayah, saudara seibu, ya. Itu semuanya mahram bagi kalian. Nah, dan juga keturunannya saudara kalian. Keturunan anak saudara kalian berarti apa? Keponakan, ya. Keponakan dan anak-anaknya keponakan-keponakan, nanti keponakannya punya anak juga, maka semuanya terus ke bawah itu mahram bagi kalian, mahram alat takbir, mahram selamanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat juga hmm, saudara dari ayah. Saudara dari ayah siapa? Berarti paman ya. Saudari dari ayah. Jadi kalian ini Anda perempuan punya ibu, punya ayah. Nah, ayahnya ini punya saudara. Saudara laki-laki. Kita sebut sebagai paman. Paman. Kalau dalam bahasa Arab, amun ya, am. Maka itu paman kalian, saudara dari ayah itu juga mahram. Mahram alat takbir. Ya. Begitu juga ibu. Saudara dari ibu. Ibu punya saudara. Paman yang sebut kita paman. Saudara laki-laki ibu, paman. Maka juga itu mahram alat takbir tadi. Tapi kalau anaknya paman ya, atau kita sebut sepupu, itu bukan mahram kita. Tidak. Jadi cukup pamannya saja. Nah, alat fidraja ya. Pamannya saja, bukan keturunan-keturunannya paman, tidak. Cukup pamannya saja yang mahram bagi kita, keturunannya tidak mahram bagi kita. Kemudian anak laki-laki dari saudara. Nah, kita punya saudara, saudara ya, atau saudari. Dia saudara atau saudari kita punya anak laki-laki yang kita sebut keponakan ya. Keponakan itu mahram kita. Dan anaknya keponakan punya anak lagi, nah itu terus ke bawah itu mahram bagi kita. Itu mahram karena nasab bagi kita seorang perempuan. Jadi kalau diglobalkan semuanya itu ada 7, yaitu ayah kandung terus ke atas itu mahram bagi kita, anak laki-laki terus ke bawah itu mahram, saudara baik saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah itu semuanya mahram selamanya. Yang keempat dan yang kelima paman baik dari ayah ataupun dari ibu. Kemudian yang keenam keponakan ya. Keponakan baik dari saudara laki-laki ataupun keponakan dari saudara perempuan ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan keponakan laki-laki dari saudari perempuan, itu terus ke bawah keturunan-keturunannya itu semuanya mahram bagi kita. Nah, ini mahram karena nasab bagi perempuan. Jadi mahram ini itu kita tidak boleh menikah dengannya yang kita sebut mahram ini. Selanjutnya, ada juga mahram karena pernikahan ya. Mahram karena pernikahan ini atau kita sebut dengan besan ya. Besan. Nah, jadi mahram karena pernikahan ini. Mohon maaf. Mahram karena pernikahan. Nah, itu yang pertama adalah ayah dari suami ya. Ayah dari suami atau kita sebut dengan mertua ya, ayahnya suami, mertua. Mertua itu mahram, mertua itu mahram. Jadi ini ya, eh, Anda perempuan di sini mulai dari tengah. Anda perempuan, kita punya suami ya. Suami kita punya ayah, punya ibu, punya ayah. Nah, ayahnya suami atau mertua kita itu mahram, mahram selamanya. Dan ini apa namanya berlaku menjadi mahram cukup dengan akad nikah yang sah itu sudah menjadi mahram kita.
Jadi mertua itu menjadi mahram bagi kita menantunya ya. Dengan adanya akad yang sah itu sudah menjadi mahram. Ya. Yang kedua adalah anak laki-laki dari suami ya, atau anak tiri. Jadi kalian ya ketika menikah dengan suami kalian, ternyata suami kalian sudah punya anak dari istri sebelumnya. Maka itu kan disebut dengan anak tiri laki-laki. Nah, anak tiri yang laki-laki, nah itu juga, mohon maaf. Anak tiri laki-laki itu mahram ya, mahram bagi kita, mahram bagi kalian ya. Nah, anak tiri laki-laki itu juga mahram. Dan untuk anak tiri ini menjadi mahram tidak hanya cukup dengan akad yang sah, tapi syaratnya adalah setelah adanya hubungan suami istri ya sudah didukhul. Nah, jadi beda dengan ayah mertua. Kalau ayah mertua tadi cukup dengan adanya akad yang sah. Meskipun belum didukhul, belum bersenggama ya, mohon maaf. Mungkin ada yang belum paham tentang masalah duhul ya. Kalau dalam bahasa pesantren itu duhul itu bersenggama antara suami istri ya. Kalau ayah mertua cukup dengan akad nikah saja meskipun belum ada hubungan badan antara suami istri, maka itu sudah menjadi mahram secara otomatis ayah mertua. Beda halnya dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu menjadi mahram bagi ibu tirinya ya, ibu tirinya kalau selain dengan adanya akad yang sah juga harus adanya hubungan badan antara ibu tirinya dengan ayahnya. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang ketiga, suami dari anak perempuan. Suami dari kalian punya anak ini Anda perempuan, kalian punya anak perempuan ya. Kemudian anak perempuannya menikah, ya. Punya suami, ya. Suami dari anak perempuan yang kita sebut dengan menantu. Nah, itu juga mahram, mahram kita. Dan syarat mahramnya itu dengan adanya akad yang sah ya, itu sudah menjadi mahram. Jadi yang dimaksud anak di sini ya suami dari anak perempuan ini suami dari anak perempuan anak kandung, bukan anak tiri. Nah, jadi suami anak perempuan yang anak kandung itu mahram bagi kita. Beda halnya kalau misalkan tadi ya, nah misalkan ini kalian eh, ini punya suami, kemudian suami kalian sudah membawa anak dari istri sebelumnya. Nah, jadi suaminya sudah punya dua anak, punya anak laki-laki dan anak perempuan dari istri sebelumnya. Maka ini kan namanya anak tiri ya. Nah, ada anak tiri laki-laki dan anak tiri perempuan. Yang anak tiri perempuan ini menikah lagi dengan suami, punya suami, maka suami dari anak tiri itu kan kita sebut menantu juga. Tapi menantu dari anak tiri, bukan anak kandung. Maka di sini menantu yang merupakan suami dari anak tiri itu bukan mahram kita. Ya. Jadi suami dari anak perempuan itu harus anak perempuan kandung, bukan anak tiri. Kalau itu anak tiri, kemudian dia punya suami, maka suami dari anak tiri itu bukan mahram kita. Kemudian selanjutnya adalah suami dari ibu. Nah, suami dari ibu ini bukan suami dari ibu ini bukan ayah ya, nah, bukan ayah kandung tapi ayah tiri. Ya. Jadi kalian punya ibu, kemudian ibunya menikah lagi, sehingga kita sebut dengan ayah tiri, ya ayah tiri, maka itu juga menjadi mahram. Mahram bagi kita syaratnya adalah dengan adanya akad yang sah dan selama masih uh, menjadi suami ibu kalian. Nah, artinya belum dicerai ya, belum terjadi perceraian. Berarti kalau terjadi perceraian sudah tidak menjadi suami dari ibu kalian, maka bukan lagi menjadi mahram. Jadi ayah tiri itu menjadi mahram kita dengan adanya akad sah dan selama menjadi suami dari ibu kita. Dalam artian, kalau ternyata misalkan nanti suatu hari bercerai dengan ibu kita,
ya ayah tiri kita bercerai dengan ibu, maka itu tidak lagi menjadi mahram kita. Itu terkait dengan mahram karena pernikahan bagi kita seorang perempuan. Jadi intinya kalau mahram karena pernikahan bagi perempuan itu ada empat. Yang pertama mertua ya, kemudian anak tiri, menantu. Nah, menantu ini adalah menantu dari anak perempuan kandung ya, bukan menantu anak tiri, bukan. Kemudian ayah tiri. Nah, ayah tiri ini akan menjadi mahram bagi kita selama dia masih menikah dengan ibu kita. Tapi kalau sudah bercerai, maka bukan lagi mahram bagi kita. Itu terkait mahram karena perempuan, karena pernikahan atau berbesan. Selanjutnya, yang terakhir adalah mahram eh, mahram karena persusuan ya, atau kita sebut dengan rodok persusuan bagi perempuan eh, itu ada tujuh hampir sama dengan nasab ya hampir sama. Yang pertama, jadi kalau misalkan ada seorang anak menyusunya itu tidak menyusu kepada ibu kandungnya tapi menyusu kepada wanita lain ya, maka secara otomatis dia menjadi mahram kepada ibu susuannya ya, wanita yang menyusuinya. Nah, ibu susuan atau kita sebut dengan ibu susuan. Kenapa? Karena itu adalah mahram sebab persusuan. Bukan hanya mahram dengan sebab persusuan ini bukan hanya dia mahram dengan ibu susuannya, tapi juga ada lagi. Nah, dengan adanya persusuan tadi, rodok tadi, maka ada hubungan mahram ya. Yang pertama adalah ayah susuan ya. Jadi kalau misalkan Anda, nah ini kita ya Anda perempuan, ya ini menyusu kepada ibu susuan. Ibu susuannya punya suami, ya kita sebut dengan ayah susuan. Maka itu juga mahram bagi kita. Jadi yang pertama adalah ayah susuan. Yang kedua anak susuan ya. Nah, tadi ibu susuan, eh, ibu susuan dia menyusui anak perempuan, menyusui kita. Maka kita kan anak susuannya, itu menjadi mahram baginya anak susuan. Kemudian yang ketiga adalah saudara susuan. Susuan ini adalah semua bayi, kalau bagi kita, semua bayi laki-laki yang menyusu kepada ibu susuan kita, maka itu adalah mahram kita. Mahram karena saudara susuan. Baik bayi itu adalah anak asli, anak kandung ibu susuan kita, ataupun bukan anak kandung ibu susuan kita. Misalkan ada anak lain juga yang menyusu kepada ibu susuan kita, bukan anak kandung dari ibu susuan kita, anaknya orang lain menyusu kepada ibu susuan kita, maka itu juga menjadi mahram, mahram rodok, mahram eh, susuan bagi kita. Jadi termasuk saudara susuan bagi kita. Yang keempat adalah saudara dari ayah susuan. Jadi dalam rodok persusuan ini kita mahramnya bukan hanya kepada ayah susuan dan ibu susuan serta kepada apa namanya saudara susuan, tapi juga kepada saudaranya ayah, ayah susuan ya, atau kita sebut paman, paman susuan ya, itu juga kita mahram ya, mahram kepada paman susuan dan ayah, saudaranya ayah, ataupun juga paman susuan dari saudaranya ibu, ibu susuan. Nah, ini juga mahram bagi kita. Hmm. Begitu juga anak laki-laki dari saudara susuan. Nah, tadi disebutkan ya bahwa ketika kita menyusu kepada ibu susuan dan ternyata ibu susuannya itu juga menyusui eh, bayi-bayi yang lain, maka otomatis bayi-bayi yang lain yang menyusu kepada ibu susuan itu kan saudara susuan kita. Nah, ketika saudara susuan itu punya anak, maka anaknya tadi ya kita sebut dengan keponakan susuan ya, maka itu juga menjadi mahram bagi kita. Nah, ini terkait dengan mahram karena persusuan ya. Jadi yang menjadi mahram sebab persusuan, robok, yang pertama adalah ayah susuan, kemudian anak susuan ya, anak yang disusui, kemudian saudara susuan, paman susuan ya, paman dari saudara ayah.
susuan ataupun paman dari ibu susuan. Dan yang terakhir adalah anak laki-laki ataupun keponakan dari paman susuan, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bahwa dalam masalah rodho atau persusuan itu ini tidak kemudian langsung berhukum menjadi mahram, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi persusuan, penyusuan yang mengharamkannya itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, nah, itu harus dari air susu manusia wanita yang baligh ya. Jadi kalau minum air susu dari binatang, hewan, ya tidak mungkin kita menjadi mahram kepada binatang itu ya. Harus ini air susu dari seorang manusia, seorang wanita yang sudah baligh ya, yang sudah baligh. Jadi kalau misalkan menyusu kepada wanita yang belum baligh maka tidak menjadi mahram karena syaratnya adalah harus dari air susu wanita yang sudah baligh. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, sampainya air susu ke dalam perut. Ketika menyusu, si bayi itu haruslah air susunya sampai ke dalam perut. Dalam artian kalau misalkan ketika menyusu, air susunya tidak sampai ke dalam perut, dimuntahkan lagi air susunya, maka itu tidak menjadi hukum rontok, tidak menjadi hukum persusuan, mahram susuan. Syaratnya yang ketiga adalah minimal 5 kali penyusuan. Ya, jadi kalau misalkan masih menyusu 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, itu tidak menjadi mahram rodok, mahram penyusuan yang bisa menjadikan mahram penyusuan itu minimal 5 kali penyusuan. 5 kali penyusuan di sini bukan 5 kali isapan, bukan ya, Hmm, tapi 5 kali menyusu. Nah, kayak kita makan ya, sehari makan berapa? 2 kali ya. Pagi makan, kemudian ada yang sore, ada yang malam, ada yang 3 kali mungkin ya, ada yang makan 3 kali. Jadi eh, 1 kali makan sampai kenyang ya, itu dihitung satu. Kemudian siangnya makan lagi itu dihitung dua. Malamnya makan lagi itu dihitung tiga. Jadi 3 kali makan sama dalam hal menyusu juga. Ketika menyusu 1 kali pagi misalkan menyusu sampai kenyang bayinya sampai tertidur ya itu dihitung satu. Kemudian sorenya menyusul lagi itu dihitung dua. Besoknya pagi menyusul lagi itu dihitung tiga. Nah, jadi 3 kali susu, 5 kali susuan minimal. 5 kali susuan ini bukan 5 kali isapan bukan, tapi 5 kali menyusu sampai benar-benar bayinya kenyang. Kemudian syarat berikutnya adalah umur bayi yang menyusu maksimal 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, 3 tahun, kemudian menyusu ya, usianya sudah 3 tahun, menyusu kepada wanita sudah balik ya, maka itu tidak menjadi hukum mahram, mahram rodok, mahram penyusuan. Karena syaratnya adalah yang menjadi mahram penyusuan, umur bayi maksimal adalah 2 tahun. Nah itu terkait dengan mahram selamanya. Jadi mahram selamanya ada 3. Ada karena nasab, ya, yang kita sebutkan tadi sudah ada 7. Kemudian juga ada yang karena eh, pernikahan, ya, ada 4, ya. Dan yang terakhir adalah mahram karena persetujuan juga ada 7. Baik, sahabat nyantren, kita sudah selesai tentang mahram alat takbir, mahram selamanya. Selanjutnya, ada juga mahram yang tidak selamanya, tapi bersifat sementara. Mahram alat takkid kalau di dalam bahasa kita mahram alat takkid yaitu mahram yang bersifat sementara tidak selamanya. Jadi keharaman ini hanya bersifat sementara ya. Jadi keharaman ini hanya bersifat sementara bila terjadi sesuatu laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya ya. Jadi keharamannya ini bersifat sementara. Jadi yang asalnya dia itu halal, kemudian tiba-tiba menjadi haram. Atau sebaliknya, asalnya haram, kemudian tiba-tiba menjadi halal. Jadi keharamannya ini bersifat sementara, karena ada suatu sebab.
yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan tersebut. Apa itu sebabnya? Nanti akan dijelaskan siapa saja yang mahram yang bersifat sementara. Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja. Jadi karena ini mahramnya bersifat sementara ya, maka ini keharamannya ini dalam hal haram menikahinya saja. Tidak dalam artian ya, kalau mahram tadi selamanya, mahram selamanya itu yang berhubungan dengan mahram selamanya selain haram dinikahi juga berhubungan dengan aurat ya, aurat wanita. Ya, jadi kita tahu bahwa wanita kalau misalkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram ya, maka ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan seluruh tubuh adalah aurat ya sehingga memakai cadar. Ada yang mengatakan seluruh tubuh adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan ya. Ada juga yang mengatakan adalah seluruh tubuh itu aurat kecuali wajah eh, dan kecuali wajah dan telapak kaki. Tapi telapak tangannya harus ditutup. Ada yang mengatakan seperti itu, berbeda-beda. Tapi kalau misalkan wanita, wanita auratnya di hadapan perempuan yang mahram ya, maka dia boleh menampakkan auratnya ala sabil mihnah, seperti dia kebiasaan sehari-hari. Artinya apa? Boleh kelihatan rambutnya ya. Jadi dia tetap berbaju sopan ya, berbaju sopan ya, tapi boleh kelihatan rambutnya, tidak pakai kerudung di hadapan mahramnya boleh ya. Nah, seperti ketika kita berhadapan dengan saudara kita, kemudian ayah kita ya, ya. Maka boleh kita tidak kemudian memakai kerudung, rambutnya kelihatan. Sebagaimana keseharian kita di rumah itu boleh kelihatan. Tapi untuk mahram yang bersifat sementara di sini ya, maka dalam hal aurat ya itu sama auratnya seperti di hadapan orang yang bukan mahram ya. Dalam artian mahram yang bersifat sementara ini bentuk keharamannya hanya semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tidak boleh dinikahi. Tapi meskipun ini tidak boleh dinikahi karena mahramnya, tetap tidak boleh melihat aurat kita. Kenapa? Karena keharamannya hanya sementara. Ya, jadi dia mahram kita, tapi dari segi aurat kita tidak boleh membuka aurat kita di hadapan laki-laki ini. Tidak boleh berkhulwat berdua-duaan dan apalagi bepergian bersama tidak boleh karena ini mahramnya bersifat sementara. Dikarenakan mahramnya hanya bersifat muakkad atau bersifat sementara. Dan yang memperbolehkan itu semuanya, yang boleh membuka aurat, rambutnya kelihatan ya, kakinya kelihatan ya, itu hanyalah mahram yang selamanya, yang boleh berdua-duaan ya, bepergian bersama itu kalau mahram yang selamanya. Kalau mahram mahkot itu tetap tidak boleh. Jadi, tidak boleh kita lihat auratnya, tidak boleh berkhulwat berdua-duaan, tidak boleh bepergian bersama, tapi tetap dia haram menikahi kita. Ini mahram yang bersifat sementara. Nah, siapa saja mahram yang bersifat sementara? Nah, ini mahram yang bersifat sementara. Ini dari sudut laki-laki ya. Ini yang banyak disebut di dalam kitab-kitab itu memang dari sudut pandang laki-laki. Yang pertama adalah istri orang lain ya. Jadi ketika seorang istri sudah menikah menjadi istrinya orang lain ya, istri seorang maka tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Selama masih berstatus istri dari suaminya, tentu saja tidak boleh dinikahi ini mahram, tapi mahramnya bersifat sementara sampai kapan ya? Nah, kalau ternyata suaminya wafat atau menceraikannya, nah, setelah selesai dari iddahnya, maka boleh atau bisa dinikahi, tidak menjadi mahram lagi, tidak kemudian haram dinikahi lagi kalau sudah statusnya sudah tidak menjadi istri dari suaminya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara ipar ya, atau saudara ipar kalau kita perempuan. Kalau laki-laki saudari ipar ya. Kita punya suami, suaminya punya saudara ya, saudara. Atau kita sebut dengan ipar ya. Maka saudara ipar itu
mahram kita, tidak boleh kita nikahi. Nah, tapi apa? Tapi meskipun mahram, itu mahramnya bersifat sementara. Ya, jadi saudara ipar tidak boleh dinikahi karena seseorang laki-laki diharamkan memadu dua wanita yang bersaudara. Jadi laki-laki itu tidak boleh memadu atau menikahi dua wanita yang mana dua wanita itu bersaudaraan. Ya, menikahi adiknya, menikahi kakaknya juga saudara itu tidak boleh. Jadi menikahi istrinya, menikahi saudaranya atau iparnya itu tidak boleh. Ya. Namun bila hubungan suami istri, istri dengan saudara iparnya itu sudah selesai, ya, tapi kalau ternyata dia, nah, dari kemudian ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita. Kemudian istrinya itu dicerai oleh suaminya, ya, otomatis iparnya tadi, saudara iparnya tadi, yang asalnya menjadi haram, itu menjadi boleh dinikahinya. Ya. Jadi kalau bila hubungan suami istrinya itu sudah selesai, sudah bercerai, ya, entah itu sebab bercerai ataupun meninggal, istrinya meninggal, maka saudari iparnya itu boleh dinikahi. Nah, jadi keharamannya itu bersifat sementara saja. Karena bersifat sementara, ya kalau ipar maka tetap kita tidak boleh membuka aurat kita di hadapan ipar, ya. Apalagi ada eh, pernah ya ada film gitu ya, ipar adalah maut, ya. Nah, maka hati-hati di depan ipar kita juga harus menjaga aurat kita, jangan sampai berkhulwat, apalagi pergi berduaan karena itu mahram tapi bersifat sementara. Kemudian yang ketiga masih masa iddah, ya. Wanita yang telah dicerai suaminya tidak boleh langsung dinikahi kecuali setelah selesai masa iddahnya. Nah, ini kalau masa iddah. Kalau perempuan yang dicerai dengan cerai tiga, ya, yang dicerai dengan talak tiga, nah, itu tidak boleh langsung dinikahi, ya. Oh, mohon maaf ya. Wanita yang masih masa iddah ini adalah misalkan ada seorang suami menceraikan istrinya, ya, menceraikan istrinya. Maka si laki-laki ini ingin menikahi istri tersebut yang sudah diceraikan suami itu tidak boleh dinikahinya selama masa iddah. Nah, selama masa iddah tidak boleh dinikahinya. Nah, kecuali kalau sudah selesai masa iddahnya sudah selesai, maka boleh dia meminang laki-laki lain tadi meminang perempuan tersebut. Ya, jadi wanita yang telah dicerai suaminya tidak boleh langsung dinikahi kecuali setelah selesai masa iddahnya. Itu bagi laki-laki lain. Kalau untuk suaminya, ya, selama masa iddahnya masih ada, maka boleh dia merujuk istrinya, ya. Kalau itu masih tolak roj'i, ya. Ada pembahasan tolak itu ada tolak roj'i, ada tolak bain. Tapi tidak saya bahas di sini ya, karena nanti takut khawatir panjang lebar. Tolak roj'i, tolak yang masih bisa dirujuk itu boleh suaminya merujuk istrinya dalam masih masa iddah. Kemudian yang keempat adalah istri yang ditalak tiga. Nah, ini. Seorang istri yang ditalak tiga tidak boleh dirujuk suaminya, ya. Jadi talak tiga ini bukan lagi tolak roj'i, tapi tolak bain, ya. Jadi ketika dia seorang laki-laki mencerai istrinya dengan talak tiga, maka dia tidak boleh langsung merujuk istrinya. Tidak boleh. Kalau dia pengen kembali kepada istrinya, gimana caranya? Maka wanita tersebut harus menikah dengan laki-laki lain secara sah, akad nikah sah. Kemudian setelah terjadi hubungan suami istri dengan laki-laki tadi yang sudah dia nikahi, ya, maka laki-laki tadi ya menikah dengan laki-laki yang kedua itu disebut dengan muhallil, ya. Nah, setelah itu, setelah terjadi hubungan badan suami istri dengan laki-lakinya yang baru, ya, yang kedua, setelah itu kemudian berpisah, bercerai. Setelah bercerai, selesai masa iddahnya, baru suami yang pertama boleh merujuk lagi kepada istrinya yang tadi menikah lagi itu. Jadi istri yang ditalak tiga haram bagi suaminya untuk kemudian merujuk, kecuali adanya muhallil tadi.
dia menikah dengan laki-laki yang lain, terus bersenggama, dan laki-laki yang lain tersebut yang sudah menjadi suaminya menceraikannya, dan sudah selesai masa iddahnya, maka boleh suaminya yang pertama boleh kemudian merujuknya lagi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah istri yang dili'an ya. Istri yang dili'an ini juga mahram ya, haram dinikahi bagi suaminya. Nah, apa itu li'an? Li'an adalah apabila ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi seorang suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak punya bukti, tidak punya saksi ya. Maka ketika seseorang menuduh istrinya menuduh zina dengan tanpa adanya bukti, maka dia kena hukum qadhaf. Hukuman qadhaf, maka dia bisa dikenai hukuman dicambuk sebanyak 80 kali dalam hukum Islam. Dia bisa lolos dari hukuman qadhaf dengan dia apa namanya bersumpah li'an. Bersumpah li'an bahwa dia benar-benar melihat istrinya di hadapan hakim, dia bersumpah melihat istrinya sedang melakukan zina. Jadi dia harus wajib untuk bisa terbebas dari hukuman qadhaf tadi, dia harus sumpah li'an kepada istrinya bahwa dia benar-benar melihat istrinya berzina. Nah, ketika si suami ini menyumpahi istrinya dengan sumpah li'an tadi, maka otomatis istrinya tadi yang dili'an itu hukumnya menjadi haram baginya. Tidak boleh dirujuk. Jadi bila suami telah melakukan li'an kepada istrinya, maka istrinya menjadi wanita yang haram untuk dinikahinya lagi. Padahal sebelumnya halal ya. Kemudian karena ada sumpah liat ini menjadi haram istrinya untuk kembali bisa dirujuk lagi. Nah, itu terkait dengan mahram yang bersifat sementara. Nah, ini pembahasan tentang mahram. Jadi kita mengawali mahram ini sebelum memasuki tentang pernikahan ya. Jadi jangan sampai kita menikah dengan seseorang yang kita itu ternyata masih ada hubungan mahram. Nah, karena otomatis pernikahannya tidak sah. Jadi mahram itu ada dua, ada mahram yang selamanya, ada juga mahram yang sementara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Faik. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya, bagi para sahabat yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan atau mm, menghidupkan mikrofonnya. Dipersilahkan kepada para sahabat untuk angkat tangan bagi yang mau bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom pesan. Silakan yang ingin bertanya atau mungkin ada yang punya unek-unek terkait dengan materi ini boleh disampaikan. Atau mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas. Dipersilahkan kepada para sahabat yang ingin bertanya tentang mahram, yaitu ada ini ada Neng dari sahabat Nunu. Mau dibacakan Engki Neng? Oh iya, silakan Mbak Faik. Assalamualaikum Neng, mau tanya untuk ayah mertua jika kita sudah bercerai dengan suami, apakah masih bisa dihitung mahram itu Neng? Pertanyaannya itu mertua Iya. jika cerai apa masih Mm-mm. dihitung? Baik, persilahkan Neng untuk menjawabnya. Nah, iya. Untuk masalah ayah mertua ya tadi ya. Jadi ayah mertua itu menjadi mahram kita ya. Mahram alat takbid ya, alat selamanya. Jadi kalau sudah bercerai dengan suaminya, maka tetap ayah mertuanya itu menjadi mahramnya. Apa Apakah bisa di jelas suara saya? Engki jelas nih? Pertanyaan selanjutnya ini nih Mm-mm. dari Mbak Nurdina.
Assalamualaikum, Neng. Maaf mau bertanya, kalau seumpamanya ada suami istri nikah, sebelumnya sudah sama-sama mempunyai anak dan membawa anak, istrinya membawa anak laki-laki dan dan perempuan membawa anak perempuan. Apakah anaknya itu mahram, Neng? Oh, pertanyaannya itu kalau ada suami istri yang menikah, eh, Iya. laki punya anak laki-laki dan yang perempuan punya perempuan itu, Neng. Terus Heeh. anak sama anaknya itu mahram atau bukan itu, Neng. Seperti itu pertanyaannya. Dipersilahkan untuk menjawabnya, Neng. Nah, nah, jadi saudara ya. Saudara tiri ya. Hmm. Jadi kalau saudara tiri ya, saudara tiri itu bukan mahram ya. Jadi saudara yang mahram itu saudara sekandung, saudara seayah, sama saudara seibu. Ya. Ya sudah dimengerti, Neng, dari Mbak Nurdina. Ini ada yang mengangkat tangan, dipersilahkan kepada Mbak Ayu Safitri untuk menyampaikan pertanyaannya. Terlebih dahulu dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Neng, apabila apabila ada sepasang suami istri dan mereka ini masih sangat muda, bertengkar dan apabila bertengkar namanya juga anak labil ya, Neng. Mereka ini gampang untuk mengatakan pisah dan hingga beberapa bulan terus kembali lagi, terus setelah itu bertengkar lagi, berpisah lagi, terus kembali lagi. Itu hukumnya gimana, Neng? Terima kasih. Ah, hukumnya, Dipersilahkan. iya, mau bisa dijelaskan kembali, Mbak Fai? Iya. Pertanyaan dari Mbak Ayu Safitri Eh, itu, ya, Mbak. Eh, Intinya itu berpisah lebih dari kali itu. Bertengkar, berpisah, bertengkar, berpisah, bertengkar, berpisah. Itu hukumnya bagaimana itu? Nah, iya. Itu berpisahnya apa bercerai, apa hanya bertengkar biasa? Berpisahnya itu bercerai apa tidak? eh, mungkin ada kata-kata seperti itu, Neng. Enggak, Kata-kata enggak juga sih. Eh, sep- ya udah gitu. ya. Diulang, Mbak Ayu Safitri, karena suaranya kurang. Seperti kayak bertengkar. Misalkan Heeh. kayak ya udah deh kalau kayak gini pisah aja gitu, Neng. Terus mereka pisah rumah, nanti balik lagi gitu, Neng. Itu Iya. hukumnya boleh atau udah bercerai? Iya. Nah, untuk kata-kata kita pisah saja ya. Kita pisah saja gitu ya. Itu yang mengucapkan Oke, laki-laki apa yang perempuan? duanya. Kalau yang mengucapkan kita pisah saja yang mengucapkan perempuan, itu tidak terjadi perceraian. Tapi kalau yang mengucapkan itu adalah si laki-laki, ya, maka itu termasuk lafadz kinayah. Itu lafadz perceraian, tapi tidak secara sharih ya. Secara apa ya, bahasa kinayah ya, tidak secara jelas. Dia dengan kata-kata saya cerai tidak, saya pisah. Pisah itu bahasa kinayah. Atau maka dalam masalah ini dilihat dia niatnya ketika mengucapkan pisah, dia niatnya bercerai apa tidak. Kalau dia diniati dengan niat bercerai, mengatakan saya pisah, maksudnya diniati dengan bercerai, maka itu sudah jatuh
cerai satu, ya. Jadi kalau sudah cerai satu, maka itu terhukum masih bisa dirujuk selama dalam masa iddah, ya. Ah, sudah pisah, kemudian balik lagi, ya. Balik lagi berarti dia sudah rujuk, ya. Dan sudah jatuh talak satu. Kalau dia diniati, ya, di dalam hatinya memang cerai. Kalau tidak diniati cerai, maka tidak apa-apa, tidak berhukum cerai, ya. Maka kalau misalkan tidak ada cerai, maka boleh, ya, boleh kembali lagi kepada istrinya. Jadi kalau itu terjadi sampai 2 kali, bisa lagi diniati cerai lagi, kemudian masih boleh rujuk kalau itu masih dua, ya, dua tolak roj'i, masih cerai dua, itu boleh dirujuk. Tapi kalau sudah terjadi 3 kali, ya, mengucapkan saya pisah, kita pisah saja, diniati dengan cerai, ya, diniati dengan cerai, maka itu sudah menjadi tolak bain. Kalau sudah cerai, tolak 3, ya, maka itu sudah tolak bain. Maka sudah tolak 3 tadi, maka dia tidak boleh merujuk istrinya, kecuali tadi adanya muhalil tadi, ya. Istrinya sudah menikah dengan orang lain, sudah didukul, kemudian sudah dicerai, dan setelah selesai iddahnya baru dia boleh kembali lagi. Oke. Jadi ditentukan dulu niatnya, apa dia niat bercerai apa tidak. Kalau tidak niat bercerai, ya tidak apa-apa. Kalau dia diniat bercerai, maka itu tidak boleh kalau itu sudah 3 kali. Ya, bilangnya seperti itu. Nah, ini tadi yang tentang, saya kembali lagi ya, kepikiran dengan ipar tadi, apa namanya, anak dari ayah tiri tadi, Mbak siapa yang bertanya? Mbak Eh, Nurdina ini. ya Pak Nurdina nih. Anak dan Ya, mungkin anak dari ayah tiri, ya. iya nih, Ya. Jadi ada anak dari ayah tiri, ya. Di sini di bagian ada, ya. Kelihatan enggak layarnya? Oh, mungkin enggak kelihatan, ya. Nah, bisa jelas iya. di layar apa kelihatan? Iya kelihatan. Hmm. Nah, ini Mbak Nurdina, ya. Jadi Oke. eh, ini Anda perempuan, ya. Kemudian punya ayah tiri. Nah, ayah tirinya itu bawa anak tiri. Jadi itu kan saudara tiri, ya, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu, tapi saudara tiri, ya. Maka anak laki-laki bawaan ayah tiri atau saudara tiri itu bukan mahram ternyata di sini, ya. Jadi itu bukan mahram kita. Jadi saudara tiri itu bukan mahram. Yang mahram itu adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Nah, jadi saudara tiri itu bukan mahram. Jadi jangan sampai kita apa ya namanya berdua-duaan dengan saudara tiri, ya. Kemudian juga apalagi membuka aurat di depan saudara kita, karena itu bukan mahram kita. Jadi saya pastikan lagi Mbak Nurdina, ya, perjelas lagi bahwa saudara tiri itu bukan mahram kita. Mbak Nurdina, apa bisa Bagaimana? masih ada? Oh iya, Baik, Alhamdulillah. sudah dimengerti itu nih. Ya, Ini, oh iya sudah dimengerti katanya Mbak Nurdina. Ini. iya, Alhamdulillah. Jadi harus Mungkin hati-hati, ya, ketika kita mengucapkan kata cerai bagi laki-laki. Jadi kata cerai kalau keluar dari perempuan tidak ada masalah. Saya cerai kamu, misalkan sang istri bilang kepada suami, saya cerai kamu 3 kali. Nah, itu tidak akan jatuh cerai tolak 3. Tapi kalau itu keluar dari kata-kata seorang suami, maka akan jatuh cerai 3, ya. Nah, jadi kalau masih tolak satu, cerai 2, itu masih bisa dirujuk selama istrinya masih dalam masa iddah.
Tapi kalau sudah selesai dari masa iddah, belum juga dirujuk, maka apakah kemudian boleh suaminya kembali kepada istrinya yang sudah menceraikan satu atau dua? Masih boleh. Tapi caranya adalah dengan akad yang baru. Ya. Jadi dia harus ngasih mahar lagi kepada istrinya. Kemudian akad lagi seperti yang dulu. Jadi harus ada akad yang baru. Itu kalau cerai satu dan cerai dua dan sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau sudah cerai tiga, ya itu sudah tolak bain. Ya. Maka itu tidak bisa langsung merujuk istrinya. Harus ada muhalil lagi. Maka hati-hati ya bagi para suami ya. Nah, jangan gampang-gampang mengucapkan kata cerai. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada lagi dari sahabat yang lain. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Sudah tidak ada ini. Ya, sudah tidak ada ya. Sudah Thank you. cukup di sini. Nanti insya Allah akan saya share ya bagian terkait dengan mahram ini biar teman-teman bisa mengamati dengan jelas siapa saja mahramnya, siapa yang bukan mahramnya, baik dari nasab, pernikahan, dan juga rodo. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak Faiz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ninggil Sofi menjadi barokah manfaat bagi kita semua, terutama sahabat yang tren. Saya moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.